masih berada di Pasir Mukti. Nah, kegiatan adik-adik hari ini adalah pertama, mereka membuat multape untuk mengurai dari sampah-sampah rumah tangga, dan kedua adalah bercocok tanam dengan media organik. Multape itu seperti apa sih? Nah, itu seperti ini teman-teman yang udah jadinya. Nanti hari ini adik-adik akan buat bagaimana sih cara membuat multape ini. Caranya membuat tanaman di rumahnya sendiri dengan bahan dari botol plastik. Caranya, lihat itu, botol plastik dipotong, potongnya harus rata supaya ya. Habis itu tutupnya, jadi itu dibalik, tutupnya dibuang, tutupnya dikeluarkan, ya. Dimasukkan sumbu, ya, masukkan sumbu. Habis itu sampah kompos masukkan kompos. Sebetulnya tidak perlu diganjel batu karena komposnya basah. Nah, begini, tidak perlu diganjel batu karena batu nanti akan menghalangi pertumbuhan akar. Ih, sulit sekali dikeluarkan. Nah, ini begini, masukkan. Habis itu ditekan, kan tidak jatuh. Nah, karena ini panjang maka perlu ditambah lagi, perlu ditambah sedikit. Nah, baru setelah itu diberi tanaman. Masukkan bibit tanaman, lantas ditambah dengan kompos lagi, ditekan-tekan supaya dia tidak goyang. Nah, habis ini maka supaya lembab itu disiram air. Tidak ada air ya? Ya, habis itu yang bagian bawah diisi dengan pupuk cair. Mana pupuk cairnya? Ah, ya. Kok tidak disiapkan air di sini ya? Air itu ada di sana. Air cucian beras yang ada, air. Ya, apa saja bisa. Oke. Bukan yang sini. Nah, itu kita pakai sini. Air beras. Ya, ini nanti diisi. Dengan demikian isinya juga tidak boleh penuh, harus ada rongga udara di sini supaya akar bisa bernapas. Dengan demikian setelah itu ini diletakkan di jendela, di pinggir rumah atau di dekat-dekat pintu. Tidak boleh kena hujan, kalau kena hujan ini akan penuh dan akar tidak bisa bernapas. Jelas? Nah, silakan lanjutkan. Lingkungan sekitar, apa sih harapan dari Brother sendiri untuk adik-adik di sini dan bagi lingkungan mereka maupun bagi gereja? Ya, harapannya masing-masing mereka buat di rumah, dengan demikian sisa-sisa makanan itu tidak terbuang keluar. Dengan demikian juga membantu kebersihan. Sebab sampah rumah tangga kalau sudah bercampur dengan plastik, dengan beling, itu akan menjadi menjijikkan. Tukang sampah pun tidak mau ambil. Tapi dengan sisa makanan, limbah rumah tangga kita kumpulkan, kita olah menjadi pupuk, kita pakai sendiri untuk membuat tanaman-tanaman, maka sampah-sampah organik, sampah rumah tangga itu tidak perlu keluar dari rumah, bisa diselesaikan di situ. Tinggal saja nanti plastiknya juga plastik yang bersih, tidak tercemar oleh kotoran dari sisa-sisa makanan kita.
Yang lebih penting dari itu, kita akan mendapatkan makanan sayuran yang sehat tanpa membeli. Gitu. Tadi Bruder mengajarkan kepada kita untuk mengganti kata buang menjadi kata mengumpulkan. Itu bagaimana, Bruder? Iya, karena selama ini punya kebiasaan kita sadar atau tidak sadar itu membuang, dan membuang. Dan membuang itu akibatnya juga mengotori lingkungan. Dengan kita membiasakan diri mengumpulkan, setelah dikumpul maka itu baru bisa kita gunakan untuk pupuk, untuk pakan ternak, untuk pengembang biakan maggot. Banyak sekali gunanya setelah barang-barang itu kita kumpulkan. Tetapi barang yang kita buang akan mencemari lingkungan. Bruder, setelah kita belajar mereka membuat tanaman dari sampah-sampah, airnya juga dari lingkungan sekitar. Apa sih harapan dari Bruder sendiri untuk adik-adik di sini dan bagi lingkungan mereka maupun bagi gereja? Ya, harapannya masing-masing mereka buat di rumah, dengan demikian sisa-sisa makanan itu tidak terbuang keluar. Dengan demikian juga membantu kebersihan. Sebab sampah rumah tangga kalau sudah bercampur dengan plastik, dengan beling, itu akan menjadi menjijikan. Tukang sampah pun tidak mau ambil. Tapi dengan sisa makanan, limbah rumah tangga kita kumpulkan, kita olah menjadi pupuk, kita pakai sendiri untuk membuat tanaman-tanaman. Maka sampah-sampah organik, sampah rumah tangga itu tidak perlu keluar dari rumah, bisa diselesaikan di situ. Tinggal saja nanti plastiknya juga plastik yang bersih, tidak tercemar oleh kotoran dari sisa-sisa makanan kita. Yang lebih penting dari itu, kita akan mendapatkan makanan sayuran yang sehat tanpa membeli. Gitu. Tadi Bruder mengajarkan kepada kita untuk mengganti kata buang menjadi kata mengumpulkan. Itu bagaimana, Bruder? Iya, karena selama ini punya kebiasaan kita sadar atau tidak sadar itu membuang, dan membuang. Dan membuang itu akibatnya juga mengotori lingkungan. Dengan kita membiasakan diri mengumpulkan, setelah dikumpul maka itu baru bisa kita gunakan untuk pupuk, untuk pakan ternak, untuk pengembang biakan maggot. Banyak sekali gunanya. Setelah harapan dari saya sih, semoga adik-adik ini lebih mencintai lingkungan ya. Enggak membuang sampah sembarang tempat, terus mereka lebih mencintai sampah-sampah itu sendiri. Seperti yang dikatakan Bruder tadi, membudayakan budaya mengumpul ya. Semakin kita mengumpul, semakin kita kaya. Selain sampah ini kan, biasanya orang di luar tuh langsung buang sampah, tetapi jika kita mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan unik ini. Seperti ini. Bisa ditanamin sayur, bahkan masih banyak lagi, misalnya itu plastik-plastik ini juga bisa digunakan untuk menanam tanaman seperti cabai, bawang dan lain sebagainya. Menghemat, alami, lebih sehat. Frater kan yang Ordo Fransiskan nih, Frater, dimana mencintai alam itu diajarkan oleh Santo Fransiskus adalah sahabat sendiri. Menurut Frater itu gimana sih? Ya, kalau seperti ajaran Bapak Fransiskus sendiri ya, kita harus bersahabat dengan alam, karena alam itu ibu kita. Juga kalau kita lihat sekarang itu alam yang semakin rusak, banyak sampah yang berserakan. Ya harapan kita sih sebagai generasi muda lebih mencintai alam sebagai ibu. Kita menjaga alam untuk kehidupan kita sendiri dan juga adik-adik sebagai generasi penerus seperti itu.